Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debrina Intan Mailani dari kelas PEB NIM 11022300025. Di sini saya akan melakukan eksperimen daya serap untuk memenuhi tugas alamiah dasar. Saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar, Ibu Suwarsih, SPI, MSI. Alat dan bahan, kita bisa mulai melakukan eksperimen untuk daya serap. Pertama, gelas, 2 spidol, 3 tali plastik, 4 tali tisu yang dililitkan, 5 tali sumbu, 6 air, 7 tinta. Siapkan tali tisu yang telah dililitkan, berikan garis spidol 2 cm. Lakukan hal yang sama terhadap tali sumbu dan tali plastik. Kemudian teteskan tinta ke dalam air yang telah dituangkan ke dalam gelas kurang dari 2 cm. Kemudian masukkan tali tisu ke dalam air tinta, diamkan selama 5 menit. Kemudian masukkan tali plastik ke dalam air tinta, diamkan selama 5 menit. Kemudian masukkan tali sumbu ke dalam air tinta, diamkan selama 5 menit. Setelah semua tercelup ke air tinta, selanjutnya lakukan pengukuran untuk mengetahui jarak perembasan air pada tali, dihitung dari tanda spidol. Setelah semua diukur, jarak rembes tali tisu dari spidol sepanjang 4 cm. Yang kedua, jarak rembes tali plastik sepanjang 0 cm karena kurang dari spidol. Jarak rembes sumbu dari spidol sepanjang 8 cm. Dari eksperimen tersebut, apa yang terjadi jika tali tisu, tali plastik, dan tali sumbu dicelupkan ke dalam air tinta kurang dari 2 cm? Penjelasannya adalah, ketika tali tisu, tali plastik, dan tali sumbu dicelupkan ke dalam air tinta kurang dari 2 cm, setiap bahan akan bereaksi berbeda terhadap air tinta karena perbedaan sifat fisiknya, terutama dalam hal daya serap dan kapilaritas. Yang pertama, tali tisu. Tali tisu terbuat dari bahan yang sangat mudah menyerap air karena pori-porinya besar dan daya kapilaritasnya tinggi. Saat dicelupkan ke dalam air tinta, tinta akan dengan cepat naik ke atas melalui kapilaritas meskipun hanya sebagian kecil dari tali yang direndam. Tali tisu akan menghisap tinta dan menyebarkannya ke bagian yang tidak dicelupkan. Yang kedua, tali plastik. Tali plastik, karena sifatnya yang tidak menyerap air atau hidrofobik, tidak akan menyerap air tinta sama sekali. Tinta hanya akan menempel pada permukaan tali plastik, tidak ada pergerakan tinta ke bagian tali yang tidak terpendam. Tidak ada efek kapilaritas pada tali ini. Yang ketiga, tali sumbu. Tali sumbu biasanya terbuat dari bahan serat alami seperti katun atau rami yang memiliki daya kapilaritas cukup tinggi. Mirip dengan tali tisu, tali sumbu akan menyerap air tinta dan tinta akan naik ke bagian atas tali yang tidak terendam. Meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan tali tisu karena seratnya lebih padat. Mengapa bisa terjadi demikian? Perbedaan ini terjadi karena sifat kapilaritas dan daya serap masing-masing bahan. Tali tisu dan tali sumbu terbuat dari serat berpori yang bersifat hidrofilik atau menyerap air, sehingga tinta dapat naik ke bagian yang tidak terpendam melalui pori-pori kecil akibat kapilaritas. Tali plastik bersifat hidrofobik atau tidak menyerap air dan tidak memiliki pori-pori, sehingga tinta hanya menempel di permukaannya tanpa terserap. Dari kegiatan tersebut bisa kita simpulkan, reaksi tali tisu, tali plastik, dan tali sumbu saat dicelupkan ke air tinta berbeda karena sifat fisiknya. Tali tisu dan tali sumbu yang bersifat menyerap air hidrofilik dan memiliki pori-pori memungkinkan tinta naik melalui kapilaritas. Sebaliknya, tila plastik yang bersifat tidak menyerap air atau hidrofobik hanya membiarkan tinta menempel di permukaannya tanpa terserap.
Sifat kapilaritas dan daya serap inilah yang menentukan bagaimana setiap bahan berinteraksi dengan cairan. Sekian eksperimen ini saya lakukan. Jika ada salah kata ataupun pelaksanaannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.